Saudara-saudari yang terkasih, marilah sejenak kita mendengarkan Injil untuk hari ini, Senin 16 Januari tahun 2017. Diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya Romo Benediktus Mulyono SIY berbahagia boleh kembali menyapa Anda melalui renungan singkat pada hari ini. Dari Injil kita dapat merenungkan bahwa puasa adalah praktek umat beriman yang telah dikenal dalam tradisi Kristen sejak awal. Juga dalam Perjanjian Lama dicatat bahwa orang Ibrani mempunyai kebiasaan berpuasa. Kebiasaan berpuasa itu dapat dilakukan secara perorangan maupun secara bersama-sama. Praktek puasa dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu, di antaranya untuk menggambarkan bahwa secara lahiriah seseorang sedang berduka. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan bahwa berpuasa berarti sebuah tindakan beribadah untuk menggapai kesucian, bukan pertama-tama pamer olah kesalehan. Maka Yesus menghendaki agar setiap muridnya melakukan kegiatan keagamaannya dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar dapat diukur dengan misalnya, bukan supaya dipuji atau disanjung orang. Sebaliknya, Yesus menghendaki agar setiap kegiatan keagamaan dilakukan hanya untuk kemuliaan Allah.
Jika seseorang melakukan kegiatan keagamaannya hanya untuk sebuah pujian, maka puasanya itu tidak memiliki makna yang mendalam. Saudara-saudariku yang terkasih, puasa pada prinsipnya sesuatu yang baik dalam melatih diri setiap umat Allah agar dalam kehidupan pribadi maupun bersama kita dapat semakin dewasa dalam iman. Kedewasaan menyangkut pikiran, perkataan, dan perbuatan. Salah satunya praktek puasa bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan Allah secara lebih mendalam. Yesus mengajarkan hukum baru, yaitu hukum cinta kasih. Dengan praktek puasa, kita diajak agar dapat semakin hidup dengan pola hukum yang baru, yaitu hukum cinta kasih itu. Dengan demikian, olah tapa puasa bertujuan agar kita semakin terbantu untuk hidup dalam cinta kasih. Semoga melalui sabda pengajaran Tuhan ini, kita tidak hanya menjalankan kewajiban beragama berorientasi pada apa yang lahiriah, seperti sekedar menjalankan peraturan semata, termasuk dalam hal berpuasa, melainkan melalui olah tapa keutamaan rohani itu, kita semakin dapat berkembang dalam hidup yang penuh cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan memberkati.